Shalom saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus dan teman-teman yang terkasih dimanapun engkau berada saat ini. Kita bersyukur bisa berjumpa kembali pada hari ini, Kamis 21 Mei 2020 bertepatan dengan hari libur nasional. Hari ini kita bersama-sama memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Sebuah peringatan Hari Raya Kristiani yang mungkin tidak semeriah dibandingkan Natal. Kalau Natal kita umat Kristiani, gereja-gereja menyambut Natal dengan begitu meriah, dengan begitu luar biasa. Persiapan berbulan-bulan lamanya, dengan berbagai persiapan acara yang meriah, dengan dana yang dihimpun begitu besar untuk sebuah peringatan dan perayaan Natal. Namun tidak demikian halnya yang terjadi dengan ketika gereja atau kita orang percaya memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Biasanya pada hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga, kita hanya mengadakan ibadah raya. Tidak ada acara-acara khusus, tidak ada persiapan-persiapan khusus. Yang penting perayaan atau peringatan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga bisa diadakan ibadah. Itu cukup. Padahal, saudara-saudaraku, peristiwa naiknya Yesus ke surga sesungguhnya merupakan peristiwa yang sangat luar biasa. Peristiwa yang sangat penting bagi gereja Tuhan, bagi kita orang-orang percaya. Bisa dibayangkan kalau Yesus tidak naik ke surga, tidak kembali kepada Bapa. Ya saya hanya membayangkan, ya berandai-andai mungkin, ya mungkin saja. Belum tentu gereja akan lahir. Gereja lahir dimulai dengan Yesus naik ke surga. Ya, untuk kemudian dia mengirimkan Roh Kudus untuk menggenapi janji Bapa. Setelah 10 hari kenaikannya, maka Roh Kudus dicurahkan yang kita akan peringati nanti 10 hari setelah tanggal 21 Mei ini dengan peringatan Hari Pentakosta. Hari saat dicurahkannya Roh Kudus di kamar loteng Yerusalem. Dan disitulah gereja lahir. Jadi kita bisa melihat benang merahnya bahwa peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga sesungguhnya peristiwa yang sangat berarti, yang sangat penting bagi kehidupan gereja Tuhan, bagi kehidupan orang-orang percaya. Nah saudaraku, pada kesempatan ini saya ingin membagikan kebenaran firman Tuhan yang terkait dengan peristiwa atau momentum saat Yesus naik ke surga. Itu sebabnya saya mengajak saudara-saudara, mari kita bersama-sama membuka dan membaca Alkitab kita atau Electronic Bible masing-masing di rumah. Ya, kita buka di dalam Injil Lukas pasal yang ke-24. Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-50 sampai yang ke-53. Mari kita baca bersama-sama Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat 50 sampai yang ke-53. Ditulis demikian. Lalu Yesus membawa mereka, yaitu para murid, keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Ayat 51, dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Ayat 53, mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Puji nama Tuhan. Ini adalah peristiwa yang dicatat oleh Injil Lukas. Bagaimana pada saat Yesus menjelang naik ke surga. Ini luar biasa. Kalau kita baca judul perikopnya adalah kenaikan Yesus. Tentu yang dimaksud adalah kenaikan Yesus ke surga. Nah di sini kita melihat saat Yesus sedang terangkat ke surga, dia memberkati mereka, dia memberkati murid-muridnya. Itu sebabnya renungan firman Tuhan yang saya sampaikan saat ini
saya memberi judul perpisahan yang mendatangkan berkat dan sukacita. Haleluya. Perpisahan yang mendatangkan berkat dan sukacita. Saudara-saudaraku, umumnya kalau terjadi sebuah perpisahan, itu mendatangkan kesedihan. Itu mendatangkan kedukaan bagi yang ditinggalkan. Nah, tentu masih ingat ya, di negeri ini, ya, baru saja belum lama, ya baru berapa, 16 hari yang lalu, tepatnya tanggal 5 Mei, kita tahu, lihat berbagai pemberitaan media massa, baik di TV, di media massa seperti cetak, koran, dan segalanya, apalagi di medsos. Sampai hari ini pun, masih banyak orang di negeri ini yang merasa sedih, yang merasa sangat kehilangan seorang tokoh legenda yang luar biasa, yaitu yang bernama Didi Kempot. Ya, beliau ini dianggap sebagai legend, ya, sebagai maestro di belantika musik campur sari di Indonesia. Sehingga ketika almarhum Didi Kempot, ya, musisi seniman musik yang luar biasa ini meninggalkan dunia, berpisah dengan keluarga dan semua orang-orang yang mengagumi beliau, fansnya, komunitas Sobat Ambyar khususnya. Sampai hari ini mereka masih merasa kehilangan, sedih sekali. Ya, kita patut bersyukur punya seorang Didi Kempot untuk Indonesia yang mengharumkan nama bangsa sehingga bisa dikenal di bangsa-bangsa lewat musik Jawa, ya, musik dengan berbahasa Jawa, dan itu digemari bukan hanya oleh anak negeri ini, tapi sampai ke bangsa-bangsa mancanegara. Orang-orang bule pun juga menyanyikan lagu-lagu Didi Kempot. Luar biasa, kita patut bersyukur. Nah, perpisahan seperti ini mendatangkan duka cita, mendatangkan kesedihan yang luar biasa, mendatangkan rasa kehilangan bagi yang ditinggalkan. Tetapi hari ini saya mengajak saudara-saudara yang merenungkan peristiwa kenaikan Yesus ke surga ini dengan sebuah judul, perpisahan yang mendatangkan berkat dan sukacita. Haleluya. Bukan perpisahan yang mendatangkan kesedihan, ya, bukan perpisahan yang mendatangkan duka cita, tapi mendatangkan sukacita, mendatangkan berkat yang luar biasa. Nah, mari kita kembali kepada ayat-ayat yang kita baca tadi. Saya baca ulang. Ayat 50. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Ayat 51. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, murid-murid itu, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Haleluya, ini luar biasa. Saudaraku, mari kita bayangkan sejenak. Saat Yesus hendak berpisah dengan para muridnya, apa yang dilakukan Yesus waktu itu? Saat Yesus akan berpisah dari murid-muridnya sebelum dia terangkat ke surga, apa yang dilakukan Yesus? Di sini dengan jelas Injil Lukas mencatat, di situ dikatakan di Betania itu, di luar kota Betania itu, ya, di atas sebuah bukit, dikatakan Yesus mengangkat tangannya. Coba bayangan saya mungkin begini ya. Yesus mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Lihat. Inilah yang dilakukan Tuhan Yesus di hadapan para muridnya waktu itu sebelum dia naik atau terangkat ke surga. Posisinya adalah memberkati murid-muridnya dengan tangan yang terangkat, ya, dan memberkati, ya. Nah, kita tahu posisi atau keadaan tangan seperti ini ketika gembala, pastor, ya, hamba Tuhan yang di gereja lokal masing-masing saat menutup ibadah, ya, ada doa berkat, pasti juga mengangkat kedua tangan dengan kedua lengan jari yang terbuka, memberkati. Nah, kira-kira seperti itu juga posisi Yesus saat sebelum dia terangkat ke surga.
Dia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan dikatakan, dan ketika ia sedang memberkati, dari tangan posisi seperti ini, ya, lalu dikatakan Yesus terangkat ke surga. Pelan, sedikit demi naik. Ya, sampai ya meninggalkan muridnya yang ada di bawah. Dengan posisi tangan yang tetap terbuka, terangkat, dan memberkati. Ini luar biasa, saudaraku. Ini luar biasa. Dan inilah juga sebenarnya posisi kita sebagai orang percaya. Ya, kita berada dalam berkat Tuhan. Nah, kata berkat atau dalam bahasa Inggris blessing, ya, itu kata bedanya berkat, blessing. Kalau kata kerjanya memberkati atau to bless dalam bahasa Inggris. Ya. Kata berkat ini berasal dari kata Yunani, ya, yaitu eulogia. Ya, berkat, berkah, ya, itu diambil dari kata Yunani eulogia. Apa artinya atau apa makna eulogia itu? Nah, secara singkat dan cepat saya akan sampaikan. Di dalam kata eulogia atau berkat, blessing ini, atau memberkati atau to bless ini, eulogia, itu ada 3 hal atau mengandung 3 pengertian yang sangat luar biasa yang saya temukan. Jadi ketika Yesus hendak terangkat ke surga, tangannya diangkat dan memberkati. Nah, ada 3 hal yang Yesus berikan lewat berkat itu kepada para murid dan juga kepada kita orang percaya yang hidup pada hari ini. Yang pertama, di sini kita bisa menemukan yang disebut berkat itu bukan hanya berwujud materi, uang, berkat-berkat material, bukan. Orang Kristen, anak-anak Tuhan seringkali mengecilkan, mengerdilkan arti berkat. Berkat selalu dikonotasikan sebagai bentuk fisik, ya, finansial, materi. Wah, orang itu sangat diberkati karena kaya, ya. Belum tentu. Kita akan belajar di dalam berkat ini ada apa saja. Nanti saya katakan mengandung 3 hal, 3 pengertian. Yang pertama, berkat atau eulogia ini mengandung arti yang pertama, kasih karunia Allah yang membuat apa saja yang kita kerjakan menjadi berhasil. Itu berkat. Jadi kasih karunia Tuhan yang membuat apapun yang kita kerjakan menjadi berhasil. Itu berkat. Amin. Ini luar biasa. Tanpa berkat Tuhan, kita gak akan bisa melakukan sesuatu dengan berhasil. Jadi berkat itu adalah kasih karunia Tuhan yang membuat apapun yang kita lakukan, yang kita kerjakan menjadi berhasil. Itu pengertian yang pertama. Jadi kalau kita diberkati Tuhan, artinya kita disertai Tuhan senantiasa, sehingga apa saja, apapun yang kita lakukan, dibuat Tuhan berhasil. Amin. Dan inilah yang dilakukan Yesus kepada para muridnya. Ya, inilah yang dialami para muridnya ketika mereka menerima berkat ini, yaitu kasih karunia Tuhan yang menyertai mereka sehingga apapun yang dikerjakan mereka berhasil. Coba kita lihat sejenak di dalam Injil Markus. Injil Markus pasal yang ke-16. Kita bandingkan sebentar. Ini masih juga dalam rangkaian peristiwa Yesus akan terangkat ke surga, ya. Injil Markus pasal yang ke-16 ayat 19 dan 20.
Jadi ini Markus menggambarkan, menjelaskan peristiwa saat Yesus akan terangkat ke surga, ketika Yesus naik ke surga, sampai sesudah itu. Ya. Di 2 ayat terakhir Injil Markus ini, pasal 16 ayat 19-20. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah, di sebelah kanan Allah Bapa. Perhatikan ayat 20. Mereka pun pergilah, ya para murid-murid itu pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru. Dan dikatakan apa? Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Inilah berkat luar biasa. Dikatakan, maka ketika murid itu pergi memberitakan Injil ke segala penjuru, Tuhan turut bekerja. Allah hadir menyertai mereka dan meneguhkan firman itu, firman yang mereka beritakan. Dengan apa? Dengan tanda-tanda yang menyertainya. Tanda-tanda ajaib, mujizat luar biasa. Orang sakit disembuhkan, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, bahkan orang mati dibangkitkan, orang yang dirasuk setan dilepaskan dan dibebaskan. Karena apa? Karena ada berkat Tuhan yang menyertai pelayanan para murid itu. Ya, kasih karunia Allah yang membuat apapun yang mereka lakukan, mereka kerjakan berhasil. Saudara-saudara dikasih Tuhan, kita butuh berkat yang ini, bukan? Sehingga apapun yang kita kerjakan akan menjadi berhasil. Bukan karena kekuatan, kemampuan, kehebatan, kepiawaian kita, bukan, tapi karena berkat Tuhan yang menyertai kita. Kita bisa bandingkan sejenak, ya di Perjanjian Lama. Kalau nanti ada waktu silakan saudara baca di kitab Kejadian pasal 39. Itu berbicara atau bercerita tentang kisah Yusuf. Yusuf yang menjadi budak belian di Mesir. Kalau kita baca mulai ayat 1 sampai 4 itu Yusuf di rumah Potifar. Kemudian ayat 21-23 itu Yusuf berada di penjara kalau nggak salah. Ya. Setelah difitnah oleh istri Potifar, Yusuf masuk penjara. Tapi lihat di dua tempat ini, di rumah Potifar dan di dalam penjara. Di ayat 1 sampai 4, ketika Yusuf berada di rumah Potifar, ditulis dengan jelas, karena Yusuf disertai Allah. Ya, ada kasih karunia Allah yang menyertai Yusuf. Sehingga apa saja yang diperbuat Yusuf di rumah Potifar itu dibuat berhasil. Dan Yusuf menjadi kesukaan tuannya Potifar. Sampai akhirnya ya kita tahu cerita itu, istri Potifar berusaha merayu Yusuf untuk bersetubuh dengan dia, tapi Yusuf tidak mau. Akhirnya Yusuf difitnah dan Yusuf dijebloskan di penjara. Tapi lihat ketika Yusuf berada di rumah Potifar dan dia melakukan apapun yang dikerjakan yang menjadi bagian tanggung jawabnya, ditulis dibuat Tuhan berhasil. Sehingga tuannya tidak perlu mengatur atau memberikan arahan-arahan kepada Yusuf. Ini luar biasa. Karena Yusuf diberkati Tuhan. Disertai dengan kasih karunia Allah yang membuat apapun yang dikerjakan Yusuf berhasil. Di ayat 21-23 Kejadian 39 itu Yusuf di penjara. Ketika Yusuf di penjara pun sama. Akhirnya kepala penjara tidak lagi repot-repot. Dia menyerahkan segala urusan di penjara itu kepada Yusuf. Sehingga Yusuf dikatakan mendapat kasih karunia kepala penjara itu. Dan dikarenakan apapun yang dilakukan Yusuf, ditangani Yusuf, dikerjakan di penjara pun berhasil. Karena apa? Karena kasih karunia Allah menyertai Yusuf. Sehingga apapun yang dilakukannya dibuat Tuhan berhasil. Itu berkat. Jadi berkat itu bukan hanya berupa materi, terlalu simple itu kalau kita hanya mengartikan berkat hanya sebagai bentuk materi, finansial. Ya, coba lihat tadi 21 Kejadian 39. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepada Yusuf dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu.
Sebab itu ayat 22, kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf, dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ dialah, Yusuflah yang mengurusnya. 23, dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf. Karena apa? Karena Tuhan menyertai dia. Tuhan menyertai Yusuf. Dan apa yang dikerjakan Yusuf, dibuat Tuhan berhasil. Saudaraku, inilah berkat yang pertama luar biasa. Haleluya. Yaitu kasih karunia Allah yang menyertai kita, sehingga membuat apapun yang kita kerjakan itu menjadi berhasil. Itu berkat, itu eulogia. Dan itulah yang diberikan Yesus ketika dia terangkat ke surga kepada para murid. Itu yang pertama, arti berkat. Yang kedua, saudaraku, berkat itu mengandung pengertian juga yang kedua, yaitu kehadiran Allah. Nah, kehadiran Allah, God's presence, ya. God's presence, kehadiran Allah yang selalu menyertai kita. Kalau yang pertama tadi kasih karunia Allah yang membuat apapun yang kita kerjakan berhasil. Yang kedua yaitu kehadiran Allah yang selalu menyertai kita dimanapun dan dalam keadaan apapun. Itulah berkat. Itulah eulogia yang Allah berikan. Yaitu kehadirannya yang selalu menyertai kita. Yaitu penyertaannya yang sempurna. Dimanapun dan dalam keadaan apapun. Kita butuh berkat ini, saudara. Bukan ketika dalam situasi yang enak, menyenangkan, kondusif. Bukan. Tapi justru di tengah situasi yang sulit, yang tidak enak. Seperti hari-hari ini, seperti sekarang ini, di tengah masih masa pandemi COVID-19 ini. Kita dalam kondisi yang tidak enak, tidak menyenangkan. Ya. Mungkin kita banyak yang mengalami ketakutan. Karena kita tidak tahu pasti kapan COVID ini akan berakhir, mereda, selesai. Nggak ada yang tahu. Kita butuh berkat yang kedua ini. Yaitu kehadiran Allah yang selalu menyertai kita. Amin. Sehingga kita tidak lagi menjadi takut. Kenapa? Karena berkat Allah ada pada kita. Yaitu kehadirannya, penyertaannya yang sempurna. Dalam Ibrani pasal yang ke-13, Ibrani pasal yang ke-13, ayatnya yang ke-6, dikatakan, Ibrani 13 ayat yang ke-6, dikatakan, sebab itu Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Inilah berkat kedua yang perlu kita peroleh, yang perlu kita terima, yang perlu kita miliki senantiasa. Haleluya. Yaitu penyertaan Allah senantiasa. Kehadiran Allah yang selalu menyertai kita. Sehingga dalam situasi apapun, dimanapun kita berada, kita gak akan takut. Di tengah masa-masa sulit, masa sukar, di tengah keadaan yang mencekam sekalipun, kita gak akan takut. Kita akan bisa tenang. Kenapa? Karena ada kehadiran Allah. Ada penyertaan Tuhan yang sempurna. Itu berkat. Dan itulah yang dialami para murid. Ketika mereka memberitakan Injil di tengah tekanan, di tengah aniaya, mereka nggak takut. Karena apa? Berkat Tuhan menyertai mereka. Yaitu kehadiran Allah. Ya, lewat Roh Kudus. Yang menyertai mereka. Sehingga tidak ada ketakutan. Tidak ada kepanikan. Tidak ada keraguan. Tidak ada kecemasan. Karena kita terima berkat ini. Kita perlu berkat ini hari-hari ini. Di tengah situasi yang sukar hari ini. Ya, dalam keadaan serba tidak menentu. Kita butuh berkat ini. Yaitu apa? Kehadiran Tuhan yang selalu menyertai kita. Daud, dia terima berkat ini. Daud, dia alami berkat ini. Dan itu dinyatakannya dalam tulisannya yang sangat terkenal di Mazmur pasal 23. Khususnya di ayat yang keempat. Di situ Daud berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah bayang maut, dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Daud. Kenapa? Sebab gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku, kata Daud. Penyertaan Tuhan, ya, kasih karunia, kasih setianya, kuasanya menyertai Daud. Itu berkat. Haleluya. Jadi ketika Yesus terangkat ke surga, posisinya apa? Tangannya terbuka dan memberkati murid-muridnya.
Dalam berkat yang Yesus berikan ada 3 hal. Yang pertama yaitu kasih karunia Tuhan yang menjadikan apapun yang kita buat berhasil. Yang kedua yaitu kehadiran Tuhan, kehadiran Allah yang selalu menyertai kita, sehingga kita tidak lagi takut terhadap apapun, di saat apapun, dimanapun kita berada, karena ada penyertaan Tuhan yang sempurna. Tapi ingat, kita tidak boleh sembrono, ya. Kita tidak boleh mencobai Tuhan. Artinya ketika kita diizinkan Tuhan berada dalam satu situasi sulit, kita jangan cemas, jangan takut, sebab yakin ada penyertaan Allah. Ya, tapi kita tidak boleh hidup ngawur sembrono, saudaraku. Sekarang ya kita tetap terus harus stay at home, banyak di rumah, ya. Taati peraturan pemerintah, ya. Social atau physical distancing, jaga jarak, hindari keramaian, jangan berkerumun dulu dengan banyak orang. Itu tetap harus kita jaga. Jangan kita berkata, wah kita disertai Tuhan, yuk kita adakan rame-rame kumpul-kumpul lagi. Itu kita mencobai Tuhan, ya. Tetap yang penting kita jangan takut di tengah masa sulit ini. Percaya ada kehadiran Tuhan. Dan yang ketiga, yang terakhir, yaitu pemberian Allah, pemberian Tuhan yang berupa damai sejahtera, kekuatan, kuasa, dan pertolongan. Haleluya. Ya, yang ketiga, berkat itu mengandung arti apa? Pemberian Allah yang berupa apa? Damai sejahtera, kekuatan, kuasa, dan pertolongan. Jadi ketika kita menghadapi persoalan masalah, ada berkat Tuhan ini, ya, sehingga kita tetap damai sejahtera. Kita tidak gelisah, kita tidak apa istilahnya, gundah gulana, tidak risau, tidak khawatir, ya, tidak takut. Tapi sebaliknya ada damai sejahtera, ada sukacita, ada kekuatan, ada kuasa, dan ada pertolongan Tuhan pada waktunya. Nah, itu berkat. Itu berkat. Saya akhiri dengan Ibrani pasal yang ke-13. Ibrani pasal yang ke-13. Ibrani pasal yang ke-13, ayat yang ke-5. Ya, Ibrani 13 ayat yang ke-5. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Bukankah ini berkat yang luar biasa? Janji Tuhan yang akan menyertai kita dimanapun, dalam keadaan apapun, sehingga hidup kita dipenuhi dengan apa? Damai sejahtera, dipenuhi dengan apa? Sukacita. Kita yakin karena Tuhan menyertai kita, kita akan ada kekuatan, ada kuasa, ada pertolongan. Ya, itulah berkat yang luar biasa yang disediakan Tuhan bagi kita orang percaya, atau bagi kita anak-anaknya. Saudaraku, inilah yang bisa kita dapatkan pada momen peringatan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Jadi sebuah perpisahan yang bukan mendatangkan kesedihan, yang bukan mendatangkan duka cita, yang bukan menghasilkan rasa kehilangan yang begitu luar biasa, tapi sebaliknya perpisahan yang mendatangkan berkat dan sukacita. Haleluya. Dan sebagai penutup, mari kita kembali ke Lukas tadi. Lukas pasal yang ke-24. 2 ayat yang terakhir, ya, 52 dan 53. Ini hasilnya ketika para murid menerima berkat. Saat Yesus akan terangkat ke surga, sampai pada ketika Yesus mulai naik ke atas, ke awan-awan, dan memberkati mereka dengan tangan yang terbuka. Apa yang mereka lakukan setelah itu? Ayat 52. Mereka sujud menyembah kepadanya. Ini yang pertama. Mereka sujud menyembah kepadanya. Jadi saudara-saudaraku, ketika kita hidup dalam berkat Allah ini,
Ya, karena kita menerima kasih karunia Tuhan yang membuat apapun yang kita kerjakan berhasil. Yang kedua, kita menerima kehadirannya yang selalu menyertai kita, sehingga kita tidak perlu takut dimanapun dalam keadaan apapun. Dan yang ketiga, kita menerima pemberian Allah yang luar biasa berupa damai sejahtera, berupa kekuatan, kuasa, dan pertolongan yang sangat dahsyat. Maka yang perlu kita lakukan belajar seperti para murid ini. Setelah para murid diberkati oleh Tuhan Yesus, mereka pun yang pertama apa? Sujud menyembah kepadanya. Biarlah kita menjadi umat Tuhan yang senantiasa sujud menyembah Tuhan. Kita menyembah, sujud menyembah. Ya, senantiasa mari kita menyembah Tuhan. Kita sembah Dia, kita sembah Dia, kita agungkan Dia, kita tinggikan Dia. Menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Yang pertama, mari kita menjadi umat yang senantiasa menyembah, memiliki hati yang menyembah Tuhan. Yang kedua, ayat 52 bagian B. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Haleluya. Yang kedua, setelah mereka diberkati Tuhan, apa yang mereka lakukan? Mereka pulang ke Yerusalem dengan penuh sukacita. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan, orang percaya diberkati Tuhan dengan 3 hal ini. Kita senantiasa pasti bisa bersuka cita. Amin. Di tengah situasi apapun, ya kita tetap harus bersuka cita. Kenapa? Ada berkat Tuhan yang sudah kita terima. 3 hal tadi. Haleluya. Dan yang terakhir, yang ketiga, ayat 53. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Haleluya. Senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Tuhan. Artinya apa, saudara? Ini kita artinya hidup dalam hadirat Tuhan senantiasa. Tinggal di hadiratnya senantiasa. Berada di bait Allah senantiasa bukan berarti berada di rumah Tuhan di gereja. Jelas hari-hari ini kita tidak bisa di gereja, tidak bisa kumpul di gereja, tapi kita tetap bisa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Tuhan, yaitu di hadirat Tuhan. Seperti Mazmur 27 ayat yang keempat. Ya, saya tutup dengan ayat ini, Mazmur 27 ayat yang keempat. Mazmur 27 ayat yang keempat. Haleluya, haleluya. Dikatakan, ini Mazmur Daud, satu hal telah kuminta kepada Tuhan. Daud berkata, satu hal telah kuminta kepada Tuhan. Itulah yang kuingini. Coba, kalau pertanyaan ini saya ajukan kepada saudara-saudara, kepada teman-teman. Kalau engkau diberi kesempatan oleh Tuhan minta satu hal, ungkapkan satu hal yang menjadi keinginanmu, apa yang akan kau sampaikan kepada Tuhan? Kalau kita mungkin, Tuhan, hanya satu ini yang kau beri kesempatan. Beri aku rumah yang besar, rumah yang mewah, rumah yang indah. Tuhan, beri aku kekayaan yang berlimpah-limpah. Ya kan? Bisa itu. Apalagi, Tuhan, beri aku kedudukan yang tinggi. Itu yang kuingini. Kalau cuma dipilih satu, mungkin macam-macam seperti itu. Tuhan, beri aku mobil yang bagus, yang mewah, dan macam-macam dikembangkan. Tuhan, beri aku suami yang ganteng, yang kaya, istri yang cantik, yang wah, ya, yang luar biasa. Mungkin itu yang kita ungkapkan. Tapi lihat, Daud, bukan seperti itu yang dia minta, yang dia ingin. Ya, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Yaitu apa, saudaraku? Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan, dan menikmati bait-Nya. Haleluya. Ada lagunya ya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan.
dan menikmati baitnya, dan menikmati kuasanya, dan menikmati kasihnya, dan menikmati apa? Ya, itulah yang diminta Daud, itulah yang diingini Daud. Satu hal, diam di rumah Tuhan itu bukan berarti sekali lagi berada di gereja seumur hidup. No, di hadirat Tuhan. Dan ini yang perlu kita lakukan sebagai umat Tuhan, orang-orang percaya yang diberkati Tuhan. Mari lakukan 3 hal ini, yaitu menyembah Tuhan setiap waktu. 2, senantiasa bersukacita di dalam Tuhan karena Tuhan. Dan yang ketiga, senantiasa berada di bait Allah dan memuliakan Tuhan, hidup dalam hadirat. Kiranya di hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga yang kita peringati hari ini, biarlah berkat Tuhan ini menyertai kita semua, menyertai saudara-saudara, ya, teman-teman dimanapun engkau berada. Dalam keadaan apapun, percayalah, Tuhan senantiasa akan memberkati kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati, dan tetap semangat, maju terus. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan melalui hidup kita, dimanapun kita berada, lewat apapun yang kita kerjakan, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya, shalom.